Bisnis model kanvas. Tidak semua yang kita rencanakan pasti berhasil, apalagi tidak merencanakannya sama sekali. Video ini berisi bagaimana seseorang seharusnya merencanakan bisnisnya dengan baik dan benar. Simak ulasan lengkapnya hanya di Masdi. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi, yaitu tentang BMC, Business Model Canvas. Sudah saya sediakan nanti di link di bawah ya untuk file BMC-nya Word. Jadi nanti kalian bisa ngisi. Mungkin ada beberapa yang menanyakan gitu di tugas kalian. Tugas UTS-nya adalah ngisi kemajuan bisnis, dan di dalamnya ada ngisi BMC-nya, Business Model Canvas. Nah, sebenarnya apa sih ya yang namanya Business Model Canvas gitu? Secara kalau kita artikan secara harfiah begitu, bahwa nanti kita ibaratkan nanti yang kita isi adalah sebuah kanvas gitu ya, semacam kertas putih gitu besar, dan di dalam kertas putih itu semua seluk-beluk tentang bisnis kalian ada di dalamnya. Mungkin ada yang masih bingung gitu ya. Nah, isinya apa aja? Ya semuanya, dari mulai kalian jual ke bisnis kalian itu, kalian jual ke siapa, kemudian cara jualnya bagaimana, kemudian dapatnya uang dari mana, dan masih banyak lagi. Pokoknya semuanya. Jadi ketika ada orang lain yang akan membaca bisnis kalian, itu tidak harus bertanya ke kalian tentang satu persatu gitu, enggak. Jadi tinggal membaca si kanvas itu sendiri, orang sudah tahu, oh ternyata bisnisnya ini nih, jalannya begini nih, dapatnya uang segini nih, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di Wikipedia gitu ya, beberapa sempat saya cari begitu, secara pengertian ini adalah model bisnis yang digunakan untuk menghasilkan bisnis yang kinerjanya lebih optimal gitu. Karena sesuai yang saya bilang tadi, ketika kita mau membuat bisnis itu harus direncanakan gitu. Yang direncanakan aja belum tentu sukses, apalagi enggak gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang penganutnya Bob Sadino gitu, yang penting nggak usah direncanakan, yang penting modal dengkul aja kalian bisa. Emang bener sih, emang dasarnya memang kita harus ada keberanian dulu. Nah, tapi kalau sudah ada keberanian, maka kalian harus merencanakan itu untuk kedepannya lebih baik dan lebih optimal dalam menjalankan bisnis kalian, gitu ya. Oke, sudah saya sediakan ya bisnis model kanvasnya seperti apa, tampilannya seperti ini. Nanti bisa kalian download di link downloadnya di description ya. Ada 9 part yang harus kalian isi, dan masing-masing part ini saling berhubungan, semuanya saling berhubungan ya. Jadi ya tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita melihat sebuah bisnis itu dari BMC-nya, maka semuanya sudah kelihatan. Jadi dari customernya siapa, cara ngirim barangnya bagaimana, kemudian customer, kita jaga hubungan kita dengan customernya bagaimana, dan banyak lagi. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan salah satu BMC. Jadi kita basisnya adalah kasus. Kita misal sesuai yang sudah bisnis yang sudah saya jalani begitu, yang gampang aja begitu ya. Kita akan membuat BMC dari ayam geprek Nasdim itu. Oke. Untuk pertama kalian harus, ya ini opsional sih, kalian bisa mengisi di sini, bisa nggak diisi juga nggak apa-apa gitu. Cuma ini didesain untuk ayam geprek Nasdim, kemudian desain by
ini misal tim kalian gitu ya, Dimas Andila Putra, kemudian tanggalnya di sini tanggal 31 Maret 2020. Oke, kalau kita lihat di sini ya, ketika kita mau membangun sebuah bisnis itu sebenarnya terdapat dua latar belakang. Bisa kita basisnya adalah customer kita yang akan kita tuju. Yang kedua adalah apa yang kita punyai. Contoh kasus nih ya, biar jelas ya. Nah, kalau misal bisnis karena kalian pinter desain, maka yang harus kalian tentukan adalah, yang harus kalian isi adalah value proposition-nya dulu. Oke, jadi di sini ada keterangannya apa yang Anda tawarkan kepada customer. Jadi kalian isi nih. Jadi misal kalian isi dengan kemampuan desain yang sangat baik gitu, dan seterusnya. Nah, cuman ada juga yang kita mengisi dari customer segment terlebih dahulu. Jadi kita tentukan dulu customernya ya. Nah, contoh kita sudah tahu nih kita mau bikin ayam geprek nasi. Nah, kasusnya adalah kita kan nggak bisa mendapatkan tempat sesuai dengan customer segmentnya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu tempatnya di mana ya. Tempatnya di mana, kita tentukan dulu tempatnya di mana. Misal saya nyari begitu, ini tempatnya ada di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat ya di sini di maps, tempatnya ada di Surakarta, tempatnya mungkin di tengah kota begitu ya. Kalau bisa kita lihat di depan sini mungkin ada kedokteran gigi UMS, kemudian ada banyak sekali ya. Ada SMK Murni, ada SMK Murni, dan seterusnya. Nah, misal kita tentukan rukonya ada di sini. Nah, maka yang pertama kita kerjakan adalah customer segment kita definisikan terlebih dahulu. Siapa yang mau kita definisikan? Oke. Karena tempat saya di sini, tempat ayam geprek Maxim di sini adalah di dekat Solo Grand Mall, maka pertama ini ya, jadi dari Solo Grand Mall paling cuma berapa meter begitu, maka yang saya tentukan adalah saya akan membidik ya, ketika saya jualan di sana di tempat rukonya itu, maka customer pertama yang saya bidik adalah pegawai Solo Grand Mall. Oke, nanti ada hubungannya dengan apa yang untuk marketing begitu. Oke, selain pegawainya ya, apalagi pengunjungnya juga ya, walaupun beberapa orang berkunjung ke Grand Mall untuk makan di food courtnya mungkin, cuman ketika kita mendapatkan si calon customer kita terlebih dahulu, dia akan mampir terlebih dahulu. Kalau mungkin sudah bisa makan dan enak dan seterusnya, maka dia akan tergantung sih. Ini kalau kita jual makanan tuh tergantung enak enggak. Jadi mereka akan repeat order itu mungkin karena enak, mungkin karena murah, mungkin karena pedas banget dan seterusnya gitu. Oke, pengunjung Solo Grand Mall. Oke, kalau kita lihat di sini ya,
dekat banget dengan Fakultas Kedokteran Gigi UMS. Maka targetnya adalah banyak, ada pegawai Fakultas Kedokteran Gigi UMS, kemudian ada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi UMS, kemudian ada siapa lagi ya? Oke, mungkin cukup ya. Pegawai, kemudian mahasiswa. Sudah. Oke. Kemudian kita lihat di dekat sini ada apa lagi nih. Karena kenapa? Ya kita kan bisnis baru ya, jadi nggak mungkin kita langsung target se-Indonesia gitu kan, nggak mungkin. Karena bisnisnya kita baru, kecuali kalau seperti McD, KFC gitu. Tapi kan tetap pertama mereka akan membidik yang dekat-dekat dulu nih. Kalau Solo ya sekitaran Solo terlebih dahulu dan seterusnya. Ada SMK dan SMP murni. Kita cek ya. Jadi nanti customer segmentnya adalah SMK. Murid dan guru SMK murni. Oke. Mana lagi nih ya? Ada banyak sekali nih sebenarnya. Ini dalam lingkup ya berapa sih? 200 meter loh. Oke, kemudian ada oke, di sini ada Pondok Pesantren Takmirul. Oke, bisa aja. Murid dan guru Pondok Pesantren Takmirul. Nah, tujuannya apa? Kenapa sih sampai sedetail ini Bapak? Gitu. Kenapa Pak kok bisa sampai sedetail ini? Karena ya, semakin detail apa yang menjadi segmen dari customer kita, maka kita ketika jualan akan semakin tersasar. Kita mau jualan kemana nih? Begitu. Nah, kalau random, ya misal random Solo gitu, kita nggak tahu Solo tuh ada anak TK, ada anak SMP, ada anak SD, ada mbah-mbah yang umurnya 85, kan nggak mungkin dia makan ayam geprek juga kan? Nggak mungkin kan? Nah, maka jadi sedetail mungkin. Jadi customer segmennya siapa gitu, sedetail mungkin. Umurnya berapa dan seterusnya. Gitu. Oke, kalau sudah ya, jadi ini kata kuncinya adalah pain ya. Jadi siapa yang punya rasa sakit, dalam artian pain itu kan sakit ya. Jadi siapa yang punya rasa sakit? Ini kalau bisnis kita jasa gitu, misal kalian buka jasa tambal ban begitu misalnya, kalian bisa menambahkan ini jadi orang-orang di sekitar Solo Raya yang bannya bocor dan sebagainya. Nah tentu pegawai ini yang merasa apa? Semua customer tersebut yang merasa apa? Dan butuh siang, makan sore, dan makan malam. Oke, sebenarnya ada banyak sekali ya, cuman kalau saya teruskan satu persatu gitu, terus misal bisnis makanan ini akan menjangkau Solo dengan catatan kita bermitra dengan Grab dan GoFood gitu, maka semua bisa kita tuliskan di sini. Tapi yang lebih jelas adalah kalian harus menuliskan secara rinci siapa customer segment kalian. Oke. Nah, langkah berikutnya yang harus kalian tulis adalah kita masuk ke value proposition. Jadi, apa yang kalian tawarkan ya untuk menyelesaikan masalah ini, masalah kelaparan orang-orang ini nih, yang kalian tawarkan apa gitu. Oke.
Nah, di sini secara detail begitu saya akan menuliskan beberapa elemen yang baru yang tidak dipunyai oleh ayam geprek yang lain. Contoh, saya tuliskan inovasinya ya, ayam geprek dengan sambal dadakan. Sambal manis tidak sekedar sambal bawang santan, melainkan ada tambahan beberapa bumbu. Oke. Jadi yang ingin saya angkat ke orang-orang adalah ya, agar mereka sadar dan agar mereka mau mampir untuk makan adalah yang membedakannya, karena ketika kita membuka itu kan pasti harus ada sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang lain gitu. Kalau saya makan ayam geprek gitu biasanya kan sambalnya ditaruh di atas gitu, kemudian dileletin di atas doang gitu. Maka kalau ini ditulis juga sambal benar-benar digeprek dengan ayamnya gitu, dan seterusnya. Jadi apa aja sih value yang kalian berikan ke calon customer kalian yang tidak dipunyai oleh ayam geprek yang lain gitu. Oke, misal kalian mengangkat murahnya, oke, ayam geprek satu porsi bersama nasi dan minum seharga Rp10.000, murah daripada ayam geprek yang lain. Kalau memang itu daya jual kalian tulis gitu. Jadi semuanya terdefinisikan di sini. Oke. Kita punya, kembali ke sini ya. Kita punya customer untuk ayam geprek tadi sudah kita definisikan semuanya. Kemudian yang kedua, kita punya barang atau solusi dari masalah yang dipunyai customer kita ini. Nah, maka yang selanjutnya adalah kita masuk ke channelnya. Bagaimana ya solusi yang Anda ciptakan ini bisa sampai ke customer. Jadi ayam geprek yang sudah kalian bikin ini bisa sampai ke customer, itu caranya bagaimana? Oke. Pertama, customer bisa secara langsung datang ke outlet secara detail ya, kemudian memesan makanan, lalu penyaji akan segera menyajikan makanan di tempat. Itu yang pertama. Oke. Bahkan ada juga yang banyak, Pak. Ada yang kita bisa beli online. Nah, maka ditulis juga, kalau ada online-nya ditulis juga. Nah, ini kebesaran saya kecilkan dulu ya. Nah, oke. Kita ke channel, kemudian yang kedua customer
membuka aplikasi Grab atau Gojek, kemudian memesan makanan menggunakan aplikasi tersebut, makanan kemudian segera dibuatkan oleh karyawan untuk diberikan kepada driver, selanjutnya dikirim ke alamat pemesan. Oke, kalau memang itu yang dikerjakan, ya ditulis dikerjakan. Yang kalian kerjakan apa? Biar barang atau jasa yang kalian berikan ini bisa sampai ke customer. Oke, next ya. Ketika sudah ada pembeli, ya, kalian sudah punya customer, sudah punya pembeli, dan sudah ada yang beli, tugas kalian adalah menjaga kepercayaan customer tersebut, dan ya, ingat-ingat ya, dan bagaimana caranya agar mereka tetap loyal dalam membeli barang atau jasa yang kalian berikan. Nah, dengan cara apa? Di sini ada customer relationship. Kata kuncinya adalah loyalty, fanatics, sama repeatable. Jadi kunci dari bisnis yang sukses adalah semakin banyak orang yang repeat order dari jasa atau barang yang kalian buat. Tapi ketika nggak ada orang yang repeat order, itu pasti ada yang salah. Mungkin sambalnya nggak enak, mungkin porsinya sedikit, mungkin halnya terlalu mahal, dan lain sebagainya. Kalau makanan seperti itu. Oke. Kalau jasa, ya mungkin ketika kamu punya bisnis jasa pijat begitu, mungkin pijatanmu nggak enak dan lain sebagainya begitu. Nah, maka kuncinya adalah dan ketika ada masalah itu, kok kamu jualan, kok saya jualan 1 bulan sudah ada customer, kok mereka nggak mau balik lagi, ya begitu, pasti ada yang salah gitu. Karena kuncinya adalah ketika makanan kalian enak dan itu worth untuk dimakan atau dibeli, maka mereka akan repeat order lagi begitu. Nah, gimana caranya agar repeat order lagi, ya, gimana caranya, kira-kira gimana? Beberapa alternatif yang bisa kalian kerjakan apa? Jadi mungkin satu, saya adakan undian berhadiah. Jadi konsepnya adalah makan minimal 50.000. Itu nggak cuma makan ya, jadi kalau pemesanan minimal 50.000 nanti mendapat kupon untuk memenangkan iPhone, ya katakanlah begitu. Oke, jadi mereka, wah, ada undian nih, makanya dia mau makan lagi begitu. Oke, yang kedua, kalau ada makanan yang tidak enak atau keasinan lah, apalah begitu, makanan bisa langsung diganti. Oke, itu wujud customer relationship yang baik dengan customer, ya. Oke, apalagi nih, iklan di sosial media. Nah, ini penting. Nah, iklannya apa aja, wujudnya apa aja, nanti secara detail bisa dituliskan. Oke, sekarang kita sudah punya 4 nih. Ini ada barangnya, kemudian ada customernya, kemudian cara barang itu sampai ke customer, kemudian yang terakhir yang habis kita isi adalah bagaimana caranya kita membangun relationship yang baik dengan customer. Oke. Ini
bisnis bisa berjalan dengan seperti ini. Nah, ada beberapa pendukung yang harus kalian tentukan juga. Ya, ada beberapa pendukung yang harus kalian tentukan juga. Pertama, kita masuk ke kiri nih. Oke. Ada key partners. Jadi, siapa saja orang-orang yang membantu bisnis kalian ini bisa berjalan. Kalian berkolaborasi dengan siapa aja, kemudian yang nyuplai barang dan jasa kalian itu siapa aja, itu harus kalian tuliskan di sini dengan jelas. Oke? Nah, kalau ayam geprek, otomatis mungkin yang pertama adalah partnernya siapa? Supplier ayam. Apalagi? Supplier bahan baku masak gitu ya. Kemudian 3 ada butuh minum, oke. Supplier air mineral. Kemudian yang keempat supplier es batu gitu. Kemudian yang kelima supplier pupuk bisa jadi. Kemudian nah ini juga penting nih, karena sekarang 2020 nggak mungkin kalian jualan online tanpa Grab dan Gojek. Jadi ini penting, Grab dan Gojek. Kemudian ini berarti dia include drivernya ya. Kemudian apa lagi? Mungkin juga akun Instagram, akun Instagram, karena kalian nggak mungkin bisa promosi di sosial media tanpa mereka gitu. Jadi kita endorse mereka untuk kita beriklan di tempat mereka, karena mereka yang punya followers sangat banyak. Oke. Dan ingat ya, semakin kalian detail semakin bagus, semakin banyak. Jadi harusnya ini secara detail banyak, cuman kan waktunya nggak cukup kalau saya terangkan satu persatu gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah kita tentukan nih, kalau tadi ada partnernya siapa aja, sekarang ada sumber daya manusianya dan sumber daya alat yang kalian gunakan di situ itu apa aja. Ditulis secara detail apa aja yang dibutuhkan. Nah, ini saya nggak mungkin nulis satu persatu juga ya. Jadi karena apa? Jadi ketika kita mau belanja untuk membuka pertama kali begitu, maka kita nggak usah nulis secara ini, sudah kelihatan semua. Jadi saya butuh sendok berapa, mangkok berapa, kemudian tempat ayam dan lain sebagainya. Nah, maka ini saya sederhanakan jadi isian outlet gitu ya, biar gampang gitu. Tapi nanti kalau sebagai tugas kalian harus menuliskan secara detail ya, apa aja, ya sendok, garpu dan lain sebagainya. Isian outlet. Ini sumber daya alatnya ya. Isian liur otomatis untuk goreng, untuk dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya manusianya mungkin kalian bisa mengawali dengan 3 karyawan. Jadi kita butuh 3 karyawan nih untuk menjalankan bisnis tersebut, kecuali kalian mau menjalankan sendiri gitu. Oke, terus mungkin itu ya. Dan kan yang ada di bisnis kalian tuh apa aja, siapa saja. Kemudian ya mungkin kalian sendiri, owner. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah punya sumber daya manusia dan sumber daya manusia dan sumber daya alat, maka selanjutnya mereka ini ngapain sih? Ya, aktivitasnya ini ngapain sih? Gitu.
Nah, kalau saya punya pertama nih isian outlet. Jadi tahap pertama sumber daya alamnya, sumber daya alatnya kalian jelaskan terlebih dahulu. Contoh, piring untuk menyajikan makanan, kemudian sendok untuk alat makan, kemudian garpu, kemudian wastafel, itu kalian rinci untuk apa aja gitu. Nah, sekarang lanjutnya ke sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya ada berapa? Ada 3. Nah, masing-masing karyawan 1, 2, 3 itu kan punya desk job sendiri-sendiri. Jadi karyawan pertama itu tugas untuk pagi-pagi itu dia belanja ke, yang satunya belanja ke pasar, kemudian dia melakukan bahan baku, kemudian mencuci ayam, kemudian membuat bumbu pendaman ayam, bumbu marinasi, begitulah katakanlah. Kemudian sudah, karena kerjanya memang kalau pagi ya seperti itu. Oh, ada lagi mungkin mengupas kulit bawang dan seterusnya. Nah, mungkin karyawan 2 ya, tugasnya ngapain, Pak? Nah, ini intinya adalah kalian rinci secara detail ngapain aja mereka, begitu. Karyawan 2 menggoreng ayam dan memasak nasi. Nah, intinya kalau 2 karyawan itu kerjanya ngapain aja, jadi harus dipastikan gitu. Kemudian karyawan 3 ngapain, Pak, dan seterusnya. Kemudian ownernya ngapain dan seterusnya. Itu harus semuanya dituliskan secara detail. Makanya ini kalau nggak cukup ya, ini font kalian kecilkan ya. Font kalian silahkan dikecilkan biar detailnya saya bisa membaca semuanya nih, apa aja. Oke. Nah, belum cukup sampai di situ. Kita baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masih ada 2 lagi nih. Nah, oke, di bawah adalah revenue stream. Jadi bagaimana bisnis kalian dapatkan uang itu, caranya bagaimana? Oke, karena masing-masing bentuk model bisnis beda-beda caranya. Oke. Nah, yang pertama, karena ini makanan ayam geprek gitu, cuman ada satu cara untuk mendapatkan uang, dengan menjual produk. Udah, itu aja. Cuman kalau beberapa bisnis tentunya ada beberapa yang punya beberapa pemasukan untuk bisnisnya. Contoh nih ya, kalian tahu Oriflame, kemudian kalian tahu Tupperware. Nah, selain dia dapat dari penjualan produk, selain dia dapat dari penjualan produk, itu kan MLM. Jadi orang yang di atas pasti mereka mencari untuk bawahnya itu semakin banyak, semakin dapat uang yang dihasilkan juga. Nah, contoh lain, kalau kalian jualan buku nih ya, punya buku, nulis buku, kemudian dan seterusnya. Contoh katakanlah Ustadz Salim Afilah, itu kan bukunya bagus-bagus tuh ya. Nah, selain dia mendapatkan uang dari menjual buku, royalti dari penjualan buku, penulisan buku itu nggak apa? Dia dapat uang dari mana? Sering diundang untuk seminar, sering diundang untuk bedah buku dan lain sebagainya. Itu dari bisnis. Maka kalau karena ini makanan ya cuma itu aja. Itu ya. Oke, next, selanjutnya yang terakhir adalah, nah ini uang apa saja yang kalian butuhkan, uang apa saja yang
kalian butuhkan untuk menjalankan bisnis ini tuh apa aja gitu. Banyak sekali ya kalau dirinci begitu. Wah, ada uang. Kalau bisnis geprek ini ada sewa ruko, kemudian beli bahan baku harian, beli bahan baku bulanan, kemudian gaji karyawan, dan begitu banyak pengeluaran yang listrik dan lain sebagainya ya. Semua dirinci. Akan lebih baik ketika kalian merincinya ini sebulan berapa begitu. Oke, bisa kalian pahami ya. Oke, ada satu yang ketinggalan. Jadi selain sumber daya manusia dan sumber daya alat, kalian juga masukkan di sini berapa modal yang kalian butuhkan. Berapa? Kalian butuhkan modal berapa di sini? Mungkin untuk ayam geprek ini 20-30 juta lah, dan seterusnya. Oke guys, itu dia tadi cara mengisi bisnis model kanvas yang baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat. Saya Marsy dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.